Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Main Gaharu, ketemu lagi tentunya di channel Agus Roedi. Sebelum menonton dan melihat foto saya ini, video saya ini, jangan lupa like and share. Nanti setelah itu komen. Pada kali ini akan saya sampaikan kepada para publik bahwa perbedaan gaharu yang alami dan gaharu yang budidaya, dan sekaligus gaharu yang kualitas tinggi maupun kualitas yang rendah. Dan ini adalah kerja saya, kerja kami, dan di sini kami mengolah, kami mengcarving, dan kami memilah-milah antara gaharu yang bagus dan gaharu yang tidak bagus. Oke, kita lihat lebih dekat bagaimana nanti biar lebih jelas. Kita lihat. Baiklah, kita lanjut bahwa ini adalah hasil-hasil gaharu budidaya kami, dan ini yang sudah kami carving walaupun belum sempurna. Ini adalah lempeng-lempeng yang kami hasilkan dengan hasil rekayasa lempeng. Ini yang lempeng panjang, ini yang lempeng pendek. Jadi kami beli di warga, setelah itu yang kualitas bagus kami masukkan ke dalam, kami carving, dan kami pilah. Jadi nanti kami jual sesuai dengan kualitas. Ini seperti ini lempeng panjang ini. Dan ini gaharunya hitam ini. Ini belum sempurna pengcarvingannya. Jadi sebagus apapun kualitasnya, yang gaharu budidaya sangat jauh dengan yang ada di alam, yang hasil alam. Kalau ini kemedangan, ini medang-medang. Nah, ini jadi kami sudah sampaikan tadi perbedaan antara gaharu alam sama gaharu budidaya. Ini kita lihat. Ini adalah gaharu. Ini gaharu yang kategori bagus. Gaharu yang kategori bagus. Ini adalah gaharu yang super, yang bagus. Jadi ciri-cirinya, ketika gaharu, isi gaharu atau gubal yang bagus itu adalah dia padat, pekat, dan keras. Seperti ini. Dia padat, pekat, dan keras. Ini kandungan kualitasnya bagus. Ini gaharu yang kami dapat di alam. Gaharu alami ini tanpa rekayasa apapun, dan ini berat. Inilah jadi gaharu yang alami seperti ini. Kalau ini medang, ini medang. Ini medang ini tadi sudah saya masukkan ke air, nanti kita cek bagaimana. Ini yang belum seperti ini. Ini medang alami. Jadi medang alami itu kualitasnya lebih rendah daripada yang super. Ini adalah hasil rekayasa. Ini adalah hasil rekayasa seperti ini. Ini walaupun dia cantik, bagus. Jadi kalau yang rekayasa itu dominan dia itu besar atau lebar. Jadi secara kuantitasnya dia tinggi, tapi secara kualitasnya dia rendah. Ini rekayasa, hasil rekayasa seperti ini. Ini rekayasa yang kami lakukan, inokulasi di akar. Ini di akar. Kalau ini di bagian dahan-dahan seperti ini. Kalau ini yang kami lakukan rekayasa oles yang ada di batang. Jadi kita coba cek kualitas. Sudah saya siapkan air di sini. Jadi gaharu yang alami, ini adalah gaharu yang bagus. Ketika dia dimasukkan ke dalam air, dia akan tenggelam. Dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Karena dia berat. Kandungan minyaknya dia lebih banyak karena dia hitam, pekat, dan padat, dia akan tenggelam. Jadi namanya gaharu kalau yang dia bagus atau dikatakan super king atau grade A lah yang mengatakan bagus dan sebagainya, dia pasti akan tenggelam. Pasti dia akan tenggelam. Nih. Kalau ini medang. Ini cantik juga, ini udah saya bersihkan. Ini adalah medang, orang menyebut ada yang medang, ada yang bilang kemedangan. Medang ini dia kualitasnya lebih di bawah yang
super tadi. Ini yang tenggelam, ini tidak tenggelam. Walaupun dia besar, dia nggak tenggelam. Dia ngapung. Nah, dia ngapung. Karena apa? Kandungan minyaknya kurang bagus atau lebih rendah lah seperti itu. Nah, ini ngapung deh. Walaupun dia tipis, besar, dia ngapung. Nah, dia ngapung. Apalagi yang hasil rekayasa. Ini yang hasil rekayasa. Ini hasil rekayasa. Ini dia pasti akan ngapung karena dia ringan, akan ngapung. Dia akan ngapung. Dia tidak akan bisa tenggelam. Jadi sehebat apapun kualitas yang budidaya atau rekayasa itu tidak bisa setara dengan kualitas yang hasil alami seperti ini. Ini jauh sekali. Walaupun besar-besar kayak ini tidak bisa ngapung. Dia tetap akan dia tidak bisa tenggelam, dia akan mengapung. Inilah perbedaan gaharu yang dia dihasilkan secara alami, gaharu alami atau gaharu budidaya. Jadi tujuan kami sebagai perekayasa gaharu, tujuan kami tidak mencari mahal. Kami sadar kualitasnya rendah, tapi yang cari adalah laku. Tapi bagaimanapun ini adalah laku. Kalau kita untuk mengejar yang super, kita sangat susah, sangat jarang. Bahkan kita di dalam hutan, masuk pun di dalam hutan, kadang kita jarang mendapatkan sesuatu yang super seperti ini. Nah, ini kan bedanya jauh. Ini pun belum begitu hitam nian, tapi bagaimanapun dia sudah masuk ke isi dalam atau gubal seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi inilah perbedaan gaharu alami dan gaharu yang rekayasa. Karena apa? Sebenarnya sama, gaharu yang budidaya sama yang alami sebenarnya sama, jenisnya sama, cuman bedanya di usia. Kalau usia yang di alam itu sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tapi kalau yang budidaya itu belum. Karena ini saya merekayasa ini kami nanam tahun 2010, 2011 dan sekarang ini kami sudah mulai memanen di 2017. Jadi mudah dan kualitasnya adalah jauh. Kualitasnya adalah jauh sekali dengan yang ada di alam. Karena apa? Usianya muda. Mungkin saya yakin kalau gaharu yang budidaya ini nyampe umur di atas 30 tahun, 40 tahun, bahkan ratusan tahun, pasti akan menghasilkan apa yang ada seperti di alam. Seperti ini, pasti ada. Cuman besar atau kecilnya kita tidak bisa memprediksi karena dia terjadi secara alam. Jadi saya lebih fokus mencari yang budidaya, menjual beli gaharu budidaya, walaupun hasilnya kualitasnya tidak begitu tinggi, tapi kuantitasnya adalah mudah kita mencari. Seperti lempeng kayak gini, kita untuk mencari 1 bulan 100 kilo bahkan lebih dari 300 kilo mudah, sangat mudah. Tapi kalau kita mencari yang alam seperti ini, kita susah. Ada kawan saya yang masuk ke hutan pun 10 hari hanya dapat 1 kilo. Itu pun banyak kawan atau 2, 3 atau 4 orang yang masuk ke dalam hutan. Jadi kalau saya lebih dominan kepada merekayasa gaharu yang budidaya. Itulah perbedaan gaharu budidaya sama gaharu alam. Ada orang yang mengatakan hasil serum. Saya pun serum banyak ya. Saya mengembangkan serum banyak. Ada yang mengatakan bahwa serum bisa menghasilkan gubal yang super. Kalau saya sendiri tidak pernah menyampaikan seperti itu. Karena sebaik apapun serum yang kita buat, ketika kita masukkan ke dalam batang gaharu atau pohon gaharu, itu tidak akan menghasilkan yang super, yang seperti alami. Masih jauh. Karena apa? Karakter batang beda-beda. Semua serum bagus, tapi ketika dilakukan inokulasi banyak yang gagal. Karena apa? Karena
unsur hara tanah berbeda dan karakter gaharu beda-beda. Karena saya sering melakukan, ketika gaharu yang dilakukan inokulasi ada yang mati, ada yang bagus, ada yang jadi, ada yang tidak sama sekali bereaksi. Karena karakter batang gaharu beda-beda. Tapi setidaknya dengan melakukan rekayasa kita mempercepat hasil. Jadi tujuan merekayasa itu adalah kita mempercepat hasil dan sirkulasi keluar masuknya uang lebih cepat. Jadi hasilnya lebih cepat, kuantitasnya tinggi walaupun kualitasnya rendah. Gak masalah, daripada kita mencari yang alami tapi kita nanti susah. Mudah-mudahan dua-duanya dapat. Saya yakin dua-duanya dapat karena saya juga pernah mendapatkan sesuatu yang super di gaharu yang alami. Atau ada juga di tempat kami gaharu itu tinggalan-tinggalan zaman dulu, jadi masih ada tumbuh di perkebunan. Jadi sebelum kami menanam ada juga pohon gaharu yang sudah tumbuh. Itu pun ketika dilakukan rekayasa lebih bagus. Karena apa? Usianya tua. Perlu diingat, itu adalah usianya tua. Jadi gaharu yang muda itu masih sudah bisa direkayasa, tapi hasilnya kualitasnya tidak sebagus hasil alam. Itulah para pemirsa, mudah-mudahan video saya bermanfaat bagi para petani gaharu sehingga bisa edukasi bahwa inilah edukasi kami terhadap petani gaharu. Jadi tidak terobsesi dengan sesuatu yang mahal, sesuatu yang tinggi, tapi kita mengejar hasil yang lebih cepat, hasil yang lebih praktis, dan cara penggarapannya pun lebih mudah ketimbang kita mengambil isi kayu yang ada di dalam. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jangan lupa like and share, komen dan komen. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.